Sambil perkenalan dulu. Nah, Nasution, Pak. Bapak Nasution ya? Iya, Nasution, Pak. Jadi Bapak ini belajar pertama ya? Iya, belajar pertama, Pak. Belajar pertama, berarti ya belum pernah lah ya? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Nah, Ya mudah-mudahan dengan arahan dan teknik dari instruktur kami, mudah-mudahan ya berhasil. iya. Yang penting ya Bapak ikutilah arahan dan petunjuk-petunjuk dari kami, Iya. karena kami akan mengasih teknik-tekniknya untuk memudahkan Bapak dalam mengemudi. Ya nanti metode-metodenya kan kami kasih. Nah, yang pertama pengenalan, yaitu yang Bapak jalani tadi. Iya, betul, Pak. Itu pengenalan rambu-rambu, fungsi-fungsi rambu-rambu, kan itu karena itu perlu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, Betul. perlu di jalan kita ya harus tahu rambu-rambu. Kalau kita nggak ngerti rambu-rambu, ya kacau itu jalan. Nah, kan banyak juga tuh orang kadang hanya sekedar bawa nak mengetahui rambu-rambu, itu buat kacau. Iya. Nah, jadi kalau seandainya semua orang nih mau mempelajari rambu-rambu, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi laka lantas. Nah, itu tujuannya, Pak. Iya, Pak. Makanya kami kasih bimbingan dari awal. Jadi karena Bapak dari ya pertama, tentu kita kenalkan dulu Iya, Pak. masalah gigi ya. Gigi. Kalau masalah mungkin alat-alatnya tadi udah dijelaskan, Pak ya. Udah dijelaskan, Bapak. Udah dijelaskan. Mulai dari cara masuk sampai ya yang power window, mana yang tempat pengisian minyak. Tadi udah kita jelaskan, Pak ya. Udah dijelaskan. Nah, sekarang kita langsung mulai dari gigi karena kita mau proses memulai pertama. Iya, betul, Pak. Betul. Jadi kita mulai dari posisi netral, Pak ya. Jadi gimana cara kita memastikan mobil itu dalam keadaan netral? Gini, kita geser aja ini ke kiri, atau boleh juga kita geser ini ke kanan. Kalau dia bergerak, berarti itu netral. Kalau dia momennya kayak gini, ini kan masuk gigi tuh. Masuk gigi. Kita nggak bisa geser. Berarti giginya masuk. Nah, kita gini. Itu kalau kita ceknya dalam kondisi mati mesin. Karena mobil ini kalau kita dalam keadaan berhenti masuk gigi, itu dia pasti akan mati kalau koplengnya tidak dipijak. Nah gitu. Kan kalau dalam posisi mati itu kan kita barangnya belum di dalam mobil. Iya, betul. Nah, jadi kita belum di dalam mobil. Tentu mesin pun belum hidup. Nah, jadi ceknya gini aja, kiri atau kanan. Nah, gitu. Jadi kalau kita udah menghidupkan mobil, gigi udah pasti netral. Karena kalau giginya masuk, otomatis mobil kita mati. Nah, terkecuali kita pijak kopleng. Karena kopleng itu kan memutus hubungan mesin. Jadi saya contohkan dulu, Pak ya. Bapak perhatikan ya. Iya. Ini jalurnya. Gigi satu tuh posisinya di kiri. Kiri ya. Berarti kita geser dulu ke kiri, baru kita dorong ke depan. Ini posisi satu. Duanya ini lurus ke belakang ini. Lurus. Nah, tekan ke kiri ini sambil lurus. Netral. Satu. Nah, ini udah dua nih giginya. Dorong aja dia ke tengah. Ini netral nih. Lepaskan, dia akan kembali ke posisi semula. Kita dorong aja ke depan, itu tiga. Netral, luruskan ke belakang, ini 4. Ini kembalikan lagi ke posisi awal. Kalau mau 5, ke sini, ke depan, tarik sini. Ke depan, ke kanan lah. Iya, ini ke kanan posisinya. 5 tuh di kanan, sama dengan R. R juga di kanan. R juga geser nih ke belakang. Ini R. Ini netral. Jadi setiap kita main gigi pasti melalui netral.
Jadi cara pegang lagi. Bapak taruh tangan Bapak Di mana? di andel. Andel. Nah, ya. Jadi gini, memang gini kita naruhnya. Nah, ini kita pegang gini tapi jangan kuat. Nah, memang tutup ini. Fungsi ini jempol. Jempol ini menekan ke sini. Ke sini. Baru Bapak dorong. Ini satu. Berarti kan kita jalan lagi. Ya. Nah, itulah umpamanya ya. Nanti setelah Bapak ingin ganti gigi 2, Bapak kejar dulu RPM Bapak. Nah, atau kilometer Bapak usahakan dulu mendekati 20, baru pijak kopling kandas, lepas gas, baru Bapak pindahkan dari 1 ke 2, tekan gini, tarik netral, sekali lagi, nah dia baru 2. Baru 2. Nah, baru lepas lagi koplengnya nanti, selesai koplengnya baru tambah gas. Jadi kita selesai. Selesaikan kopleng, tambah gas. Masuk gigi juga gitu, pijak kopleng, lepas gas, selesaikan gigi, angkat kopleng, baru gas. Nah, jadi keserasian itu nanti kan kita tunjukkan lagi caranya gitu kan. Iya. Jangan terlalu lambat dan juga jangan terlalu cepat. Oke ya. Jadi kita coba mulai. Nah, ini pijak kopleng dulu kandas, tekan ke kiri, ke depan. Ini udah 1. Nah, dah. Tangan kita posisikan di sini. Nah, nih. Nah, itu 92 itu. 92. Dia model klakson ini ada yang di sini. Kita kan model lama. Ini mobil 2012. Iya. Ada di sini. Ada juga klakson agak di tengah. Iya, yang tadi yang di sini. Ya, itu yang tahun 2021 tuh. Mobil kita yang satu lagi tuh. Nah, agak di tengah dia, jadi kita mengejar. Kalau ini boleh di sini tangan Bapak, ini klakson. Nah, gitu. Kalau dia klaksonnya di sini, Bapak gini kan aja nih, tutup sini. Atau di sini juga boleh. Dia intinya Pak, tangan ini tidak boleh dikepal gini. Kalau dikepal tuh mengeluarkan tenaga dari punggung, Bapak nanti capek. Dan kalau ada mamanya emergensi Bapak, kecepatan tinggi, ban pecah atau kena batu membanting, itu yang membuat kita kecelakaan. Oke, kita mulai Pak ya. Iya Pak. Nah, jadi memulai itu sesuai dengan arahan pertama Pak ya. Berdoa dulu. Nah, berdoa baru kita mulai ya. Karena kita muslim lebih simpel aja sebenarnya. Baca bismillah. Ya, fokus kita kepada tujuan. Mudah-mudahan ya berhasil Pak ya. Iya Pak ya. Nah, itulah yang kita minta. Posisikan kaki Bapak di gas ya Pak ya. Iya. Di gas. Jadi ini kaki Bapak ini jangan lurus. Gitu Bapak tumbangkan aja. Ibaratnya sama kayak kita duduk di kursi sofa santai sambil nonton, kayak gitulah slow-nya kita. Iya. Oke Pak ya. Udah kita mulai Pak. Iya Pak. Nah, Bapak fokus ke jalan. Angkat koplengnya pelan-pelan sambil dirasa-rasa. Napas jangan ditahan Pak ya. Iya Pak. Nah, dirasa-rasa aja. Nah, itu mati. Nah, kesalahannya di mana? Koplengnya terlalu laju. Tidak masalah, namanya kita awal mencoba. Iya. Nah, ini kita netralkan lagi dulu. Kita start Pak ya. Ini saya bantu Pak ya. Nah, nih. Jadi Bapak tak usah cemas, tak usah ragu. Iya Pak. Masalah mati ya Pak ya. Namanya kita belajar, tidak perlu takut salah. Iya. Kita bukan cari benar, kita cari enak dulu. Iya. Nah, gitu Pak ya. Karena kesalahan itulah nanti kita tahu yang benarnya. Oke, kita ulang lagi. Ini Bapak ulangi lagi gigi sambil ngapal juga. 1. Nah, kalau dia kurang berarti kopleng Bapak masalahnya. Bapak laju. Tuh kurang dalam koplengnya. Oke. Bapak kembalikan posisi tangan Bapak. Tadi dia mati berarti kopleng kita kelajuan, berarti Bapak lepasnya pelankan daripada yang pertama tadi. Jadi saya lepaskan pelan-pelan. Iya, lepaskan pelan-pelan. Posisi kaki Bapak itu salah. Posisinya di gas, bukan di rem, di gas. Kan? Nah, itu yang di tengah tuh rem. Ini. Jadi gas tuh yang di kanan. Nah, gitu. Ini slow. Mungkin itu juga tadi jadi masalah dia karena Bapak posisi ngerem bukan menggas. Iya. Nah, tidak jadi masalah. Namanya pemula Pak ya. Awal.
Nggak apa-apa Pak. Ini awal yang baik nih. Nah, angkat kopling pelan-pelan. Nah, Bapak kasih aja gas 1,5 RPM Pak. Oke, angkat kopling pelan-pelan. Ya, napasnya dilepas Pak ya. Iya, Pak. Berhasil namanya Pak. Berhasil Pak ya. Berhasil berjalan. Nah, ini awal pertama kalinya Bapak menggunakan mobil. Iya Pak, betul. Mudah-mudahan ya berhasil lah Pak. Alhamdulillah alhamdulillah sudah 2000 lebih yang saya mentori gitu Pak. Alhamdulillah berhasil. Berhasil semua Pak ya. Alhamdulillah selama ini berhasil. Mudah-mudahan Bapak juga berhasil. Ya alhamdulillah lah Pak. Jadi perlu juga Pak saya apakan lagi, kalau umpamanya saya mengotrek lah. Mengotrek. Masuk ngotrek itu Pak? Mundur. Itu nanti ada metode kita Pak. Nah, karena nanti itu masalah mundur tuh Pak, itu pertemuan yang ketiga kali nanti saya ajari Bapak masalah mundur sama berbelok. Iya Pak. Nah gitu. Jadi kita di sini ada metode Pak. Ada metode, ada istilahnya urutan. Iya Pak. Jadi kalau pertemuan pertama ini ya seperti ini. Ini kalau kecepatan kita udah mencapai 20, Bapak harus ganti gigi lagi. Pijak kopling, kandas. Nah, ini gini, kedua. Nah, lepaskan koplingnya. Tidak sepelan yang pertama kali lagi, Pak ya. Nah, agak laju dari yang pertama tadi, tapi jangan terlalu laju kali. Iya. Itu tetap Bapak rasakan. Tetap Bapak rasakan agar untuk mengulang nanti Bapak ingat gitu. Seperti apa pasnya gitu. Intinya kita jalani aja dulu. Iya Pak. Kita memang mencari yang pas, tapi kalau seandainya salah, Bapak enggak perlu merasa bersalah. Iya Pak. Nah, gitu Pak ya. Maklumi aja lah Pak, istilahnya namanya baru belajar kan gitu. Iya. Memang kalau namanya belajar tuh seperti itu Pak, tidak ada orang langsung benar. Iya Pak. Nah, semuanya pasti butuh kan slow nih Pak. Iya. Jadi yang harus Bapak kuasa itu posisi jalan Pak. ya, jalur kita. Jadi jangan sampai kita makan jalur orang. Jadi kalau seandainya pun ada lawan dari depan atau mungkin ada yang dari belakang, Bapak nggak usah terlalu fokus ke situ. Bapak fokus aja ke jalur kita. Karena kalau kita pikirkan yang lain, kita bisa jadi grogi. Grogi itu nanti panik, akhirnya panik. Kalau udah panik kan udah kacau kan gitu. Iya Pak. Nah, jadi kita sini aja. Kan ada juga orang kadang, itu ada mobil di belakang jadi gimana kita? Itu enggak penting kita bahas. Penting jalur kita aja. Jalur Pak, kita aja. Kalau orang itu ingin dahulu kan ada jalurnya. Iya. Mereka bisa dahului. Karena kita belum tahu pasti juga Pak mereka mau dulu atau tidak. Nah, jadi makanya kita tidak perlu terfokus ke situ gitu. Fokus aja di jalur kita. Gimana? Kita tidak keluar jalur itu udah sama kita membantu orang. Nah, gitu. Jadi perhitungan tuh untuk masing-masing. Kita perhitungan gimana kita tidak keluar jalur dan aman. Nah, yang orang itu juga begitu. Jadi aman lah. Nah, karena kalau kita pikirkan orang lain, kan belum tentu juga apa yang diinginkan orang itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu Pak. Kita tengok, ini orang ini mau dulu nih, entah ya mau dulu dia atau tidak kan kita nggak tahu. Nggak bisa diprediksi lah Pak. Nggak bisa diprediksi. Kalau dia mau dulu ya silakan gitu.
Tapi kalau dia udah ngambil posisi di samping kita, kan berarti dia memang mendahului kita, kurangi kecepatan kita sedikit gitu. Kalau kita gas, tentu dia kesulitan. Namanya dia ingin mendahului kita. Kalau mendahului itu kan kecepatannya lebih tinggi daripada orang yang kita dahului. Jadi jangan kita pacu, biarkan aja dia dahulu. Artinya jangan mengebut sama dia, dah Pak. Iya, kita kasih dia kesempatan gitu. Kalau dia ingin dahulu. Kalau dia tidak ingin dahulu ya nggak jadi masalah. Tetaplah kita fokus di Ya, tetap kita fokus di jalan kita, kuasai jalur kita. Apalagi kalau ada yang ada garis kan, nah, itu kan ada mobil orang. Ya. Jadi ya nggak usah kita tengok, Penting fokus jalan fokus ini. jalur kita. Kan udah ada bagi-bagi itu dari garis putih itu. Garis putih tengah ini Pak. Ah, garis putih tengah itu. Jadi dari garis putih tengah itu ke garis putih kiri bagi dua, dapatlah tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itulah yang kita perhatikan dari jam 12 ini. Oh. Nah, terfokus itu. Nah, ini kita udah masuk ke jalan raya lah ini. Ya, jalan raya. Udah jalur umum. Nah, Nah, jadi hati-hati kita, fokus kita. Nah, itu kan nampak kita garis itu. nampak. Nah, fokuskan pandangan kita ke tengah-tengah. Kalau yang udah pakai garis ini